materi dimulai sejak awal semester pada saat siswa libur. Jadi misalnya untuk tim guru tim kelas 4 dan 5 mengadakan nama kegiatannya itu kurikulum scan. Kurikulum scan itu nanti standar isi yang diberikan oleh pemerintah yang berisi kompetensi dasar itu nanti akan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk tema-tema tertentu. Setelah dari tema-tema dibentuk dengan kompetensi dasar yang telah disusun sedemikian rupa, maka tugas kami selanjutnya mengubah bentuk yang seperti ini, dipilah-pilah berdasarkan mata pelajarannya masing-masing agar lebih mudah anak-anak juga gurunya bisa melihat pelajaran apa, IPA dan IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia. Mungkin ada yang pelajaran yang berbeda pula juga tidak menutup kemungkinan. Tapi ini berhubung materi IPA-nya itu tentang tata surya kelas 6 dan terus sifat-sifat cahaya, akhirnya kami berunding ini dalam menentukan tema, berunding dengan guru-guru yang lain, enaknya diberi tema apa. Terus teman-teman akan memberi masukan, guru IPA, guru IPS memberi masukan, akhirnya ditentukan jagat raya yang nanti bisa semua kompetensi dasar dari kelas 5 dan 6 yang telah digabung ini. Setelah itu, guru membuat silabus yang akan dijalankan selama 1 semester. Jadi program pembelajaran selama 1 semester untuk setiap mata pelajaran. Nah, dari silabus itu guru membuat namanya RPP atau lesson plan yang akan dibuat seminggu sebelum kegiatan belajar berlangsung. Siap, gerak. Setengah lancang kanan, gerak. Gabrak. Reksa kerapian. Selesai. Siap, gerak. Bubar barisan, jalan. Tadi malam sudah belajar apa belum? Pelajaran hari ini apa? Yang biasa saya lakukan pada kegiatan awal, saya berusaha memancing siswa agar siswa nanti terfokus pada materi pelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti tadi, saya mengingatkan kembali kepada siswa tentang pelajaran bercerita pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Hanya saja sekarang menggunakan media yang berbeda. Tentu saja waktu itu saya tanyakan tentang judul-judul cerita yang pernah mereka baca atau mereka lihat atau mereka dengar. Hari ini anak-anak saya perkenalkan ada teman baru kita. Ini adalah si katak, sedangkan yang ini adalah si tikus. Kita mulai cerita yang akan Ibu ceritakan hari ini berjudul Podi Belajar Melompat. Apa judulnya? Podi Belajar Melompat. Sederhana sekali judulnya ya. Nah, sekarang perhatikan. Untuk kegiatan inti pada pertemuan kali ini saya menggunakan strategi one input many output. One inputnya tadi saya melakukan mendongeng dengan menggunakan alat peraga, yaitu ini katak dari bahan yang biasa saja, bisa ditemukan di banyak tempat. Terus yang kedua adalah tikus. Diharapkan seharusnya anak-anak itu yang membuat seperti ini pada saat pembelajaran keterampilan itu bisa dipakai sebagai alat peraga bagi guru untuk mengajar anak-anak. Saya memberikan cerita atau dongeng kepada anak-anak, di mana anak-anak ketika itu duduknya membaur antara kelas 5 dan kelas 6, mereka membaur seperti biasa. Nah, di one inputnya di situ saya menceritakan dongeng tadi dengan menggunakan alat peraga ini. Nanti diharapkan semua anak akan mendapatkan
materi yang sama atau pengetahuan yang sama, dongeng atau cerita yang sama. Itu harapannya itu. Pelaksanaan mengerjakan lembar kerjanya, yaitu masuk kepada mini outputnya, itu kami membagi anak-anak dalam 3 kelompok dengan tugas-tugas yang berbeda. Kelompok yang pertama saya sediakan LKS seperti ini. Kalau dengan tugas yang menentukan, mengidentifikasi cerita berdasarkan unsur-unsurnya, antara lain ada tokoh dan watak, latar cerita, amanat, dan ini saya beri tanggapan siswa terhadap cerita yang didengar. Kelompok yang kedua, saya memberikan tugas membuat percakapan antara 2 tokoh saja. Saya ambil dari cerita yang tadi saya ceritakan pada anak-anak. Tugas yang ketiga, anak-anak harus menceritakan kembali cerita yang telah didengarnya tadi. Setelah anak-anak berkelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing yang berbeda ini, mereka berdiskusi dengan harapan ini kelas 5 dan 6 dapat saling membantu, saling memberi masukan, dan akhirnya nanti sama-sama bisa memahami materi yang sama ini. Selanjutnya, setelah anak-anak selesai mengerjakan, anak-anak kembali ke tempat seperti semula. Pada awal pembelajaran, kembali ke tempat semula. Saya meminta perwakilan dari tiap kelompok untuk menampilkan hasil kerjanya masing-masing. Seperti dari kelompok 1, siapa yang menjadi perwakilan untuk menampilkan hasil kerjanya. Di sana nanti terjadi sharing antara kelas 5 dan 6. Akan terjadi tukar pendapat, di mana dari judul cerita saja sudah jelas ada beberapa judul. Tadi saya memberikan judul Si Kodi Belajar Melompat, tapi ada juga Si Mosi Yang Baik Hati, dan judul-judul yang lain tadi muncul. Itu pendapat dari anak-anak dan tentu bisa diterima. Berarti mereka berpikirnya bisa berkembang daripada tetap judul yang diberikan oleh guru. Itu harapannya di situ. Ini tugas kalian tidak sama, jadi harus diperhatikan perwakilan dari tiap kelompok. Ya, silakan. Cerita Si Kodi ini belajar melompat. Latarnya membahas cerita di sebuah kolam, tokoh dan watak. Ya, di mana? Latarnya di mana? Di sebuah kolam. Judulnya tadi apa yang disebutkan namanya? Belajar berenang. Terus, Mbak? Tokoh dan watak dari dibacakan di depan kelas. Teman-temannya yang tidak mendapat tugas seperti ini agar tahu juga, agar belajar juga. Akhirnya mereka mendapatkan sama juga, mendapatkan materi yang sama juga walaupun tugasnya tadi berbeda. Sedangkan kelompok yang 3 di sini mendapat tugas menceritakan kembali cerita yang tadi didengar. Tikus yang baik hati. Di suatu ketika ada seekor katak yang menangis di tepi hutan. Tiba-tiba ada seekor tikus yang menghampirinya. Tikus berkata, pada akhir pembelajaran, kami tadi menyimpulkan materi yang telah kami bahas, yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita, serta bagaimana cara memberi tanggapan pada suatu peristiwa atau cerita tadi yang telah didengar siswa, dan yang terakhir tentang cara membuat percakapan sederhana. Apa saja yang ada dalam unsur-unsur cerita? Kelompok yang lain tadi membahas, mendapat tugas tentang menceritakan kembali cerita yang telah didengar tadi. Ini nanti harus bisa dan dicoba, ya. Setelah menyimpulkan materi yang telah dibahas, saya memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang mereka pahami. Itu adalah kesempatan di mana siswa bisa mencurahkan apa kesulitannya dalam pembelajaran selama tadi dari awal sampai akhir. Saya akhiri pembelajaran dengan memberi tugas pada mereka agar merefleksi kembali, memberi saran-saran, masukan dari pembelajaran tadi yang telah dikerjakan.
kegiatan pembelajaran matematika, kegiatan awalnya itu berdasarkan kompetensi dasarnya. Kelas 4 dan 5 hanya sebenarnya tidak terlalu berbeda. Yang kelas 4 adalah menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana, sedangkan kelas 5 mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Jadi dari situ kegiatannya bisa dilakukan bersama-sama. Nah, kami membuat untuk kegiatan awal, anak-anak kami berikan berbagai macam bentuk-bentuk geometri bangun ruang, baik yang memang sudah dibentuk sedemikian rupa maupun benda-benda konkret yang kita temukan di sehari-hari. Jadi kami berikan itu kepada anak-anak, kemudian kami minta bongkar benda-benda itu agar mereka bisa terbayang sebetulnya bangun ruang itu terdiri dari beberapa bangun datar. Ternyata bisa dibuka. Coba kalian bongkar. Sebetulnya apa ini bentuk-bentuknya? Yang ini juga, yang kardus-kardus, bersoder, gimana? Ini bentuknya apa ya? Bentuknya apa? Terdiri dari bentuk apa saja? Ini kipas angin. Ini bentuknya apa? Bulat. Atau lingkaran? Yang ini? Segitiga. Afram atau setengah lingkaran. Apa lingkarannya? Segitiga. Namanya apa? Ya. Nah, dari situ kita eksplorasi sama-sama, anak-anak secara berpasangan menentukan sifat-sifat bangun yang mereka sudah pilih tadi. Dari situ kita diskusi di akhir, kemudian menentukan manakah yang disebut sisi, manakah yang disebut rusuk, kemudian dalam satu bangun ruang itu terdiri dari berapa bangun datar dan apa saja bangun datarnya. Setelah anak-anak memahami semua itu, kita masuk ke kegiatan inti. Di situ mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda untuk setiap kelompok. Kalista, Rian, dan Nabila, kemudian Dimas dengan Helena. Catat ini untuk setiap pasangan akan apa ya kira-kira? Tulis apa? Bentuknya. Untuk bentuknya? Oke. Apa saja sih yang bisa kalian tulis tentang benda itu? Awalnya kan seperti ini ya. Jadi gambarnya seperti ini. Lalu dibongkar menjadi bentuk apa? Apa saja yang kalian temukan? Ada persegi panjang, betul? Dimas, perhatikan sini bentuk apa ini, Dimas? Persegi panjang. Strategi one input, many output. Jadi maksudnya satu input atau satu masukan yang tadi dilakukan bersama-sama, tapi outputnya berbeda-beda untuk setiap anak, atau alat peraga yang digunakan juga tidak hanya satu. Nah, itu terlihat ada perbedaannya antara kelas 4 dan kelas 5 yang memang benar-benar kompetensi dasarnya berbeda. Kelompok yang pertama akan membuat suatu bentuk bangun ruang dari alat peraga sedotan yang khusus untuk membuat bangun ruang. Kemudian yang kelompok 2, sudah kami persiapkan kertas-kertas origami yang sudah digunting-gunting maupun yang mereka akan bentuk sendiri nantinya. Nah, mereka akan membentuk bangun ruang yang mereka sukai. Nah, untuk yang kelompok ketiga, mereka memilih satu bentuk bangun ruang yang ada di kelas, kemudian mengidentifikasi sifat-sifatnya. Jadi setiap siswa diberi masing-masing tugas untuk membentuk bangun ruang dan menuliskan sifat-sifatnya.